Nah, jadi MLR itu kan singkatan ya, kepanjangannya Temu Ilmiah Regional. Ini diadakan biasanya setahun sekali. Karena kami mengikuti organisasi KASEI Jemari, Kelompok Studi Ekonomi Islam. Nah, KASEI ini tergabung dalam KOSEI, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Nah, KOSEI ini cakupannya juga sudah skala nasional. Di dalam KOSEI ini ada anak-anaknya. Nah, KASEI inilah yang anak-anaknya. Kalau amal di kantor di bagian TU produksi. Nah, di TU produksi ini kita nginput data untuk buah sawitnya berapa sih, pemasukannya untuk buah sawitnya per hari itu berapa kilo gitu kan. Setelah nanti kami input data, terus menggunakan ini juga aplikasi tertentu untuk upload data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Ruang Podcast Mahaputra bersama saya Dimas, selaku host pada episode podcast kali ini. Kali ini saya akan menemani kalian ngobrol santai seputar dunia perkuliahan. Kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh dua teman perjuangan saya, Apip Asyari dan Amal Soleh. Thank you guys sudah meluangkan waktunya untuk datang. Sama-sama Dimas. Ya, Sehat. alhamdulillah. Ada lama juga kita nggak ketemu ya. Iya, bro. 3 bulan. Iya. Dari semester 7 ya. Di episode kali ini kita akan membahas kilas balik perjalanan kami sebagai mahasiswa semester 8 di kampus STM Mahaputra Riau, mulai dari perjalanan awal masuk kuliah sampai belajar di kampus baru dan lain-lain. Oh iya, teman-teman, podcast kali ini merupakan podcast untuk pertama kalinya kami mengadakan di kampus baru yang beralamat di Jalan Paus, masuk Jalan Tilan nomor 10, Kota Pekanbaru. Nah, di sini kita juga ngobrol soal persiapan kompre dan motivasi buat teman-teman semua. Oke, tanpa waktu lama-lama, yuk teman-teman silakan perkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Apip Asyari, saya semester akhir di kampus STM Mahaputra Riau. Bisa dibilang semester 8 lah, dan saat ini sedang sibuk menyusun skripsi. Halo Sobat Kampus semuanya, perkenalkan nama saya Amal Soleh, saya dari jurusan Satu Akuntansi dan sekarang saya semester akhir semester 8. Mulai dari awal dulu ya nggak sih, semester 1 kita Boleh. Ini nih, awal masuk kuliah dulu, ada nggak sih yang paling kalian ingat kejadian atau yang nggak kalian lupakan? Kalau dari dulu ya. Nah, jadi kalau awal masuk kuliah dulu, awalnya ada cerita sedikit menarik nih Mas. Nah, kebetulan kan di SMK kemarin ini ada datang yang marketing dari kampus nih, kemarin dari sini kan. Nah, kebetulan ada undangan dari sini. Nah, jadi karena ada beberapa kendala buat kemarin tuh, hasil Adit nggak ngambil undangannya, telat. Nah, jadi hasil kan Adit daftarnya di ini gelombang 3 nih. Gelombang 3, terus yang ngapain tuh Bang Kodir. Bang Kodir kan yang ada gabung. Iya, kakak tingkat ya. Ya, karena gelombang 3 kan, Apip nggak ikut ini belajar komputernya di awal-awal. Cuman ikut pas teorinya aja di bulan 9. Sedikit kaget kemarin tuh apanya kan. Oh, kok gini ya awalnya, tapi alhamdulillahnya pas di jalan-jalan itu ya ternyata seru kan, menyenangkan juga, banyak hal-hal baru yang dari selama awal-awal kuliah kemarin. Apa aja tuh kok boleh tahu? Ya, nggak nyangka juga sih kalau ternyata di kampus ini ada belajar komputer juga. Nah, iya. Itu yang terus menjadi plus di kampus ini kan. Nambah skill ya kan? Nah, betul. Terus? Nah, terus kan masuk awal-awal pertama ini perkuliahan, bulan-bulan Desember Januari itu ada open recruitment dari organisasi kampus. Nah, ada iseng-iseng lah kan awalnya ngikutin daftaran ikut apa. Nah, sebelumnya itu ada juga kakak kelas tuh yang melakukan promosi terhadap organisasi nih, acara Komri itu masalah. Komri ya. Ya. Komri itu apa sih? Komri itu pengenalan orientasi mahasiswa Mahaputra Riau, ya kan, Mat? Iya betul. Nah, jadi di situ kami ya mengikuti acara yang diadakan kakak-kakak tuh. Terus banyak lah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang diadakan kakak-kakak tingkatnya kan. Nah, ada juga pengenalan divisi-divisi. Nah, semenjak itu banyak lah Habib tahu kan dan tertarik ikut organisasi. Kalau boleh tahu nama organisasinya apa tuh, Beb? Nama organisasinya itu ada 2, Mas. Ada Himari dan Kasih Himari.
kalau Himari ini himpunan mahasiswa Mabra Riau, kalau KSI Himari kelompok studi ekonomi Islam. Jadi ya KSI ini bagian Himari juga. Himari juga. Jadi awal masuk semester itu udah ditawari tuh masuk Himari. Awal ditawari sih enggak, ada keinginannya. Itu langsung anggota atau langsung gimana? Nah, awalnya itu kan kemarin rencananya bareng sama teman-teman mau ikut divisi olahraga nih. Cuman karena ada ajakan beberapa teman, kita masukinnya divisi ilmuwan aja, gitu kan, masuk divisi ilmuwan dan prestasi aja. Nah, awalnya tuh Abib masih ragu kan, tapi Abib inilah sharing-sharing lah, apa sih divisi ilmuwan tuh, sharing-sharing, kemudian oh gini ya divisi ilmuwan tuh. Abib jadi tertarik karena ibaratnya divisi ilmuwan ini mungkin lebih ke menaikkan value itu lah, nilai untuk apa, meningkatkan kemampuan diri Abib mungkin di sini ya, Abib keluar ke situ kan. Kemudian cobalah ngikutin pendaftaran waktu rekrutmen. Dan alhamdulillahnya kan diterima di divisi ilmuwan ya. Bagus tuh sih untuk ngambah pengalaman juga kan. Ya, betul. Organisasi aktif nggak? Alhamdulillah aktif ya. Itu setahun atau berapa tahun? Nah, anggota kemarin Abib jadi anggota kan setahun. Bagian divisi ilmuwan, anggota divisi ilmuwan. Kemudian alhamdulillah setahunnya lagi diamanahkan menjadi wakil ketua umum Himari. Wis, hebat banget ya. Ya, alhamdulillah. Habis itu kan setelah selesai jadi pengurus, jadi ini demisioner sekarang ini ya, tahun ketiga berarti ya. Ya, ada jalan 2 tahun ini. Oh, jadi tahun pertama itu aktif sebagai anggota, ya. Anggota di divisi keilmuan. Yang tahun kedua jadi wakil ketua umum Himari. Yang tahun ketiga jadi demisionernya. Silakan Mas. Kalau Amal sendiri awal-awal masuk ini kagetnya pas waktu masa orientasi kan. Iya. Kan pertama kali kan dikumpulin dalam satu ruangan. Kan semua mahasiswa kan tuh datang dari berbagai daerah kan. Iya, betul. Jadi tahulah sedikit-sedikit kenalan. Kalau dia dari tempat sini juga kan. Bukan sama kayak apa ya? Bukan. Beda. Marketing gitu bukan ya? Waktu itu ada juga dari organisasi kampus, kurang lebih sama lah kayak Apip diceritain tadi. Perkenalan atau sosialisasi tentang organisasi kampus. Ngikut juga berarti ya? Ikut juga, alhamdulillah jadi anggota divisi keilmuan. Tahun pertama. Oh, sama. Tahun pertama. Oh, satu divisi anggota. Betul. Oh, anggota divisi keilmuan. Terus jadi anggota keilmuan, terus di tahun keduanya jadi kadif keilmuan. Ya. Oh, yang satu jadi wakil ketua Himari, yang satu jadi kadif keilmuan. Ya. Itu emang niat sendiri mau naik atau gimana? Awalnya diajak kawan kan nah kita jadi pengurus baru supaya kita bisa nih mengayomi adik-adik nanti yang masuk. Apip juga gitu. Kalau Apip kan emang inisiatif ya. Jadi ya. Terus tahun demisioner juga. Tahun yang sama kayak. Bagus sih. Ada nggak sih momen yang bikin kaget pas jadi mahasiswa baru? Kalau Apip sih kurang lebih hampir sama kayak sama. Enggak banyak lah yang membuat kaget. Sebenarnya banyak, cuman mungkin lebih kurangnya yang bikin betul-betul kaget sama kayak yang diceritakan sama saya. Oh iya, kan kita sebelum kuliah kan SMA nih. Ya, SMK ya? SMK Amal madrasah ya. Madrasah. Kan ada tuh bedanya lagi sekolah dengan kuliah. Itu kaget nggak pas masuk kuliah pertama? Awal-awal kemarin kaget. Biasanya kan SMK kan pagi tuh datang jam 7 kan. Iya. Jam 4. Kalau kuliah kan lebih singkat sih daripada kan. Jam 8, jam 10, jam 12. Ya awalnya sih kaget di situ. Oh ternyata kuliah nggak semenakutkan itu ya. Iya. Kaget juga ternyata. Alhamdulillah lah jalanin dengan santai. Sampai ke semester 8 ya. Udah selesai. Amal gimana? Kalau Amal kagetnya pas kalau di kampus kan bebas kan kalau di dulu waktu madrasahnya kan lebih teratur gitu ya. Belajar tentang agama kan, terus ada sholat juga, sholat zuhur berjamaah gitu kan. Kalau di sini kan ya kita yang jalaninnya sendiri, kita yang membantu diri kita lah supaya kita bisa menjalankan.
Kalau waktu sekolah kan dipandu sama Iya. guru ya, kalau sekarang ada udah sendiri. Terus, nah ngomong-ngomong soal Himari, Hmm. kan tadi katanya kalau Apip mutusin untuk bergabung Himari karena niat. Ya. Kalau Amal ajak ya, karena ajakan dari teman. Hmm, ada nggak sih perubahan setelah mengikuti organisasi Himari ini? Nah, beda betul ya. Iya. Alhamdulillah banyak sih kalau untuk perubahannya Mas. Yang awalnya selama SMK 3 tahun tuh Habib jadi ini pribadi yang introvert kan, Iya. menutup diri dari keramaian. Nah, selama awal-awal kuliah kemarin juga gitu, introvert. Nggak kalah banyak bicara, nggak kalah banyak ngobrol sama teman juga. Kuliah pulang kayak gitu. Iya. Jadi setelah masuk organisasi, alhamdulillah Habib ini mulai berbaur, mulai bisa lah berkomunikasi sama yang lain, mulai membuka diri lagi. Yang awalnya nggak pandai public speaking ya pelan-pelan mulai ditingkatkan lagi kan cara berbicaranya Iya. alhamdulillah lah sampai sekarang masih terus belajar biar bisa jadi lebih baik. Tapi ada beberapa perubahan yang Ya, banyak. teman-teman aku sampai Iya. Ya, dulu dia semester 1 juga Kak, seaktif sekarang Iya, kan? betul. Iya. Tahu lah ya. Mungkin karena Ya dari sudut pandang kami ya. beberapa Kalau Amal sendiri? Kalau Amal kan dulu dari madrasah itu kan ada namanya Pak OSIS, nah kan. Jadi lebih tahu lah tentang organisasi kan. Terus di Himari ini nanti lebih menambah skill lah, lebih menambah pengalaman aja sih. Soalnya kan dulu waktu di di madrasah dulu kan ada OSIS itu kan sering ikut lomba gitu kan sampai keluar provinsi juga gitu. Nah, disinilah Amal ingin menambah pengetahuan Amal tentang apa sih perlombaan yang ada di kampus nantinya. Oke. Nah, kan di organisasi ini nggak jauh dari kata lomba ya. Iya, Pasti betul. organisasi itu pasti ada ngadakan lomba atau mengikuti lomba. Iya. Nah, boleh nggak sih cerita yang organisasi yang pernah kalian ikuti Himari ini mengadakan lomba atau kalian sendiri yang mengikuti lomba tersebut? Kalau mengadakan lomba dari organisasi sih banyak ya kalau di kegiatan dalam kampus kayak Marika, turnamen badminton, volley, seminar-seminar kajian webinar banyak. Dan alhamdulillah Arif sama Amal juga sering ikut lomba keluar Mas. Jadi di tahun pertama di tahun 2023 itu waktu kami jadi anggota ilmuwan dan investasi, kami direkomendasikan sama kakak tingkat untuk mengikuti kegiatan lomba Olimpiade Ekonomi Islam, temu ilmiah regional, Sumbang cakupannya nasional lah, Nasional. Sumatera bagian tengah kan, itu ada Jambi, Riau, Sumbar sama Batam. Nah, jadi di tahun 2023 itu kami berangkat lah 6 orang kan Mas? Iya, 6 orang tuh Jambi. Jambi. Alhamdulillah di tahun pertama kami ikut lomba itu ya masih inilah mencari-cari pengalaman. Nah, memperbanyak relasi banyak lah. Terus Lanjut di tahun 2023 itu belum inilah mungkin kan belum mendapatkan hasil yang memuaskan lah. ya. Tapi alhamdulillah banyaklah relasi yang di tahun kemudian di tahun 2024-nya Habib sama Amal ikut lagi ya Mas. Iya, bukan baru. Ya, baru tuan rumahnya tuh di Winsis Karya Mas. Nah, pas kami ikut ini ada kemajuan. Jadi kami yang di tahun sebelumnya ibaratnya kayak nggak masuk semifinal. Nah, di tahun ini di tahun 2024 alhamdulillah kami masuk semifinal. Terus ya mungkin emang belum rezekinya untuk mendapatkan apa kan. Nah, jadi ya itu pas di tahun berikutnya Habib ikut lagi nggak mau nyerah Habib Iya. bagus itu terus nah jadi di tahun 2025 Habib ikut lagi cuman Amal nggak ikut karena ini dia jurusan TA Jurusan TA ya. jadi di tahun 2025 ini rekor Mas karena banyak yang ikut juga dari ada di kelas kan ya ada sekitar 12 orang iya ikut kami kan ke Bukit Tinggi di Mas Sumbar ya. ya Sumbar. Mahnya UIN CM Jam ya Mas. Iya. Nama situ selama 3 hari kami disediakan 3 hari. dan alhamdulillah juga di sana masuk semifinal juga. Cuman ya. satu tahap lagi masuk ke final. Cuman ya terkendala kayak minimnya apa kami pengetahuan kami yang lain itu ekonomi Islam jadi ya tapi pasti ada banyak lah pengalaman berharga yang kan selama di sana. Ya betul sih.
Ngomong lomba tadi Ya. ada Temil Rek. Ya. Nah, Temil Rek itu apa sih? Nah, jadi MLR itu kan singkatan ya, kepanjangannya temu ilmiah regional. Nah, ini diadakan biasanya setahun sekali. Karena kami mengikuti organisasi KASEI Mari, Kelompok Studi Ekonomi Islam. Nah, KASEI ini tergabung dalam KOSEI, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Nah, KOSEI ini cakupannya juga sudah skala nasional. Di dalam KOSEI ini ada anak-anaknya. Nah, KASEI inilah yang anak-anaknya. Dari satu KASEI, dari satu provinsi itu mungkin ada beberapa KASEI, ada beberapa bagian. Nah, di KOSEI ini ya ada proses Sumbaktek, Sumbakut, dan lain-lainnya, kan? Kami organisasi Mari, KASEI Mari tergabung dalam KOSEI Sumbaktek, Sumatera bagian tengah. Itu yang tadi ya, Jambi, Sumbar, Riau, sama Batam. Kepulauan Riau lah ya. Ya, Riau. jadi di FAS kegiatan pertahunan itu bukan cuma Temilrek aja. Kalau Temilrek ini kan ibaratnya cuma skalanya regional nih. Regional. Sekitaran Sumatera bagian tengah. Iya. Nah, ada juga kegiatan itu namanya Murek, musyawarah regional. Itu kegiatannya musyawarah. Ini juga nasional juga. Cuman ya skalanya Sumatera bagian tengah. Ada juga kayak Rekerek. Itu yang masih nasionalnya ya. Kayak ya regionalnya si regional di bagian Sumatera bagian tengah. Nah, kalau yang nasionalnya itu ada Temilnas, Munas, sama Rakernas. Ini mencakupnya udah nasional. Kalau kemarin ada rencana juga aku ikut kan, cuma kendala biaya. Oh iya. Di ini kemarin Mas, di Makassar, Temilnasnya. Makassar ya. Jauh juga di Sulawesi ya. Ini sana. Berarti dah ke nasional lah. Apa tuh? Ya, kalau Temilnas ini masih punya tuh nasional. Nasional. Sumatera bagian tengah. Yang mengikuti biasanya 4 provinsi. Dan banyak kami yang bersaing sama kampus besar kayak Universitas Andalas, Universitas Jambi, Universitas UNSS Jambi, Universitas Riau, Umbri. Oh, yang kampus yang udah masuk ke dalam forum KOSEI itu ya? Ya. Jadi alhamdulillah lah kami juga bangga kan membawa nama kampus kita kemarin. Iya. Bawa nama organisasi. Ya, bagus sih itu. Kan ikut lomba ekonomi apa? Ya, Olimpiade Ekonomi Islam. Olimpiade Ekonomi Islam. Nah, itu sendirian tuh per kelompok atau gimana? Kalau itu kami berkelompok, tapi tapi dalam proses perlombaannya itu masing-masing satu orang itu dikasih soal gimana. Soalnya itu pilihan ganda berisikan 100 soal. Nah, kita jawab nanti berapa banyak yang benar. Nanti kalau yang banyak benar, nanti dia masuk ke masuk ke tahap semifinal gitu. Jadi di semifinal kita dilombakan lagi, yaitu untuk cerdas cermatnya. Siapa paling cepat jawab maka dia ke final. Iya. 100 soal untuk satu orang atau untuk satu kelompok? Satu orang. Jadi satu kelompok ada berapa orang sih? Satu kelompok terdiri dari 3 orang. 3 orang. Jadi satu orang 100 soal, kalau 3 orang 300 soal. 300 soal. Jadi kalau banyak yang benar menjawabnya bisa lanjut ke semifinal. Itu tali dulu Oh, enggak langsung gitu ya? Enggak. Tali dulu seluruhnya. Itu berapa? Kan udah pernah tuh mau masuk semifinal kan? Ya. Terus setelah itu apa kasih soal lagi? Enggak. Dibacakan soalnya nanti. Kita jawab masing-masing. Bukan per kelompok gitu, nanti gitu. Ya, tapi itu juga. Kita jawabnya misalkan tip A dulu bergiliran. Ya. Nanti dari situ dikumpulkan berapa skor yang paling tinggi, baru masuk ke babak final. Kalau di final ini kita disuruh ibaratnya kayak dusun PPT, PPT. Kita presentasikan terkait dengan topik yang disediakan sama penelitiannya. Itu Mas. Jadi sebelum itu udah kalian persiapkan lah ya untuk PPT-nya. Karena kami kemarin nggak lulus final, nggak sampai berarti itu khusus lu final berarti. Ya. Alhamdulillah kan kemarin kami cuma semifinal 2 kali. Semoga tahun ini yang ada yang ini. Berarti 3 tahun ya, tahun 2023 di Jambi, 2024 di Pekanbaru di sini, di UIN ya, di tahun 2025 di Sumbar Bukit Tinggi. Nah, dari semua tempat mana yang paling berkesan aktif semua? Kalau
Kalau Apip kan 3 tahun tuh. Ya, Kalau Amal 2 tahun nanti. Lalu sama di Jambi. sama dulu. Amal dulu boleh. Kalau yang paling berkesan sih menurut Amal yang di Jambi, karena kan baru pertama kali ikut lomba ini. Iya. Jadi nggak tahu nih kayak mana nih lombanya diadakan gimana gitu kan. Nah, pas awal-awal datang ke Jambi kan agak seru juga, beda sama yang di Pekanbaru suasananya. Kalau di Pekanbaru kan lebih panas, kan nggak terlalu Apa ya nih? Panas cuacanya ya. Terus Terus ini lebih banyak kenalan sama yang ada di Jambi. ya banyak Banyak ya. banyak teman. Itu kalau nggak di Jambi itu ngekos atau gimana? Atau dikasih tempat untuk Dikasih tempat di kayak ada rusunawa gitu untuk mahasiswanya. Oh, di Pekanbaru juga gitu? Kalau di Pekanbaru Nggak, pulang balik ya ke tempat? Bukan, kalau yang baru kami disediakan di ini, di asrama aja. di asrama. Asrama. Berarti kalau Amal pribadi Amal lebih Lebih enak di di Jambi ya. Kalau Apip sendiri? Nah, kemarin kan baru tahun 2025 kemarin ya, tapi ikut Emelek kemarin di Sumbar tinggi kan. Dan alhamdulillah selama mengikuti teknik lebih kurang 3 tahun, Apip ya merasa lebih nyamannya di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Karena kan di sana juga baru pertama kali lah kayak melihat secara langsung gimana kampus UIN Jamil yang itu kan. Nah, jadi betul-betul cantik banget Mas di kampusnya kan. Kampusnya tuh kayak dikelilingi gunung gitu. Iya, Bukit Tinggi kan. Suasana hawanya agak dingin kan. Jadi di setiap pagi itu kami kayak kedinginan, gigil karena nggak biasa sama dinginnya. Ya gitulah, nggak apa kadang kan. Ya ibaratnya kemarin tuh agak sekitar sehari 2 hari lah menyesuaikan. Banyak juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selain lomba. Ada aktivitas juga. Kayak kami jalan-jalan ke binatang, ke Beteng Peterlok. Oh, Iya kan Mas? Iya. itu kegiatannya sesudah lomba atau Sesudah lomba. Sesudah lomba. Sesudah lomba. Jalan kan. Jalan-jalan. Keren juga ya, bagus itu. Iya, makanya insya Allah lah. Insya Allah tahun ini Adit mau ikut lagi, cuman nggak bisa kemana bagian. Oh, Awas aja. jadi tahun keempat nih, jadi Awas dari pas kan 4 tahun nggak? iya pas. Itu kapan tuh? Kalau boleh tahu? Kalau tahun ini bulan-bulan Juni sih Pak ya. Di Jambi nanti. Di Jambi. Tuan rumahnya. Tuan rumah Jambi. Si Awan STS Jambi. Kalau yang tahun 2023 kemarin di Jambi juga, situ juga. Di Inja kemarin. Unja, kalau yang tahun ini di SS kalau ada nggak salah. Oh, iya. Oke, lanjut. Ini dengar-dengar Apip sama Amal ngikuti PKL ya? Iya, betul. Ya. Kalau boleh tahu tuh PKL di mana sih? Boleh sebut nama tempatnya? Tempatnya aja. Atau kayak PKL-nya di daerah sini ya. Kami PKL-nya di Kampar. Apa? PT Sawit. Sawit ya. Oh, dia beroperasi di bidang sawit gitu. Betul. Produksi sawit. Iya. Itu PKL-nya berdua aja tuh kayak mana? Nggak berenam. Oh. Ada 2 cewek sama cowok termasuk kalian. Ya. Ini PKL-nya magang ya. Magang nih kalian sendiri yang nyari atau kampus yang awalnya ini anak perempuan dulu yang nyari nih tempatnya. Nah, begitu dapat, tapi dia ini kurang kuotanya kan punya 6 orang. Jadi teman Amal yang cewek ini ngajakin Amal lah untuk ikut PKL. Tapi Amal nyari teman juga supaya lengkap kuotanya kan, biar bisa bareng gitu. Oh, makanya jadinya berenam. Emang kuotanya 6 orang ya? 6 orang. Gimana sih magang di sana? Coba boleh dong ceritain. Gimana rasanya? Kalau aku pribadi merasa sangat nyaman ya Mas. Iya. Oh, ternyata semenyenangkan ini ya kayak bekerja di sebuah perusahaan besar ya kan. Alhamdulillah kayak atasan dan karyawan-karyawannya juga ramah-ramah, baik-baik. Betul-betul nyaman lah kayak. Tapi berharap banget nanti bisa bekerja di sana suatu nanti kan. Iya. Ya, itulah senang lah ya kemarin tuh. Banyak juga kami berpaut sama masyarakat di sana. Selesai bekerja, kami enggak. Kalau Apip pribadi ya kemarin. Selesai bekerja, ikut ini main bola sama anak-anak di sana. Oh, ada ya. Ada hiburan lah. Terus kerja. Itu hari libur ya? Enggak ada tuh. Biasa. Oh, pulangnya jam berapa?
pulang jam 4 jam Sore. ada. Oh, jadi magangnya dari jam berapa? Kalau Apip kan kemarin di bagian pergudangan. Iya, Jadi sebelum jam 7 harus sudah datang ke gudang. Jadi ya sebelum jam 7 lah ke gudang. Jadi jam 4 kurang nanti kami udah selesai istirahatnya jam setengah 12, kadang jam 12. Tergantung berapa banyak pekerjaan juga dari itu. Oh, jadi Apip nggak sama dengan Amal ya, tempat Beda. kerjanya beda. Awalnya sama Awalnya di gudang sama, di di mana gudang. terus karena dapat rollingan dari kantor jadi pindah ke gudang. Kena dana SMK juga kemarin sebelumnya yang magang. Berarti emang di perusahaan itu emang ada anak magang ya? Banyak. Banyak. Jadi kalau dari UI, dari STI yang lah. Alhamdulillah kemarin kampus kita perdana. Iya. perdana. Gila. Gitu. Oh, iya. Apa tadi kalau Apip di pergudangan, Amal di kantor. Itu kantor ngapain aja, Mas? Kalau Amal di kantor di bagian TU produksi. Nah, di TU produksi ini kita nginput data untuk buah sawitnya berapa sih pemasukannya untuk buah sawitnya per hari itu berapa kilo gitu kan. Setelah nanti kami input data terus menggunakan ini juga aplikasi tertentu untuk upload data. Pakai komputer Pakai gitu ya, komputer. bukan manual ya. Bukan manual. Kalau Apip bagian gudang Ya. ngapain? Kalau kemarin lah sebelum jam 7 kan datang gudang, Pip ini biasanya bukain gudang persediaan pupuk. Nah, Pip mencatat atau menghitung jumlah pupuk yang diangkut sama ini karyawannya. Kalau mau daftar kan, misalkan kayak pupuk NPK Pertindo berapa sak, pupuk Dolomit berapa sak, pupuk Urea berapa sak. Catat di buku catatan pupuk. Oh, Nanti selesai mencatat tuh Mas, nanti ke kantor gudang pindahin tuh catatan tadi ke buku besar dia jumlahnya banyak juga hitung-hitungannya. iya ya. Nah, habis itu udah selesai dipindahin ke buku besar, kami pindahin lagi nanti ke kartu khusus persediaan pupuk. Nah, ada banyak lah kartu-kartunya kan. Nanti kalau misalkan udah selesai itu, kalau ada barang-barang masuk atau barang keluar nanti ada juga yang namanya yang ibaratnya kayak membantu mencatatnya lah. Kan ada banyak situ persediaan baru. Karena kan di gudang. Iya, di gudang. Amal magang magangnya berapa waktu sih? 2 bulan ya. 2 bulan ya? Bulan. 2 bulan. Karena itu ngerasa kurang sih. Kurang ya. Kenapa kurang? Ya, Karena udah nyaman. Udah nyaman ya. mereka kan 4 bulan. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah 2 bulan. Jadi selama 2 bulan tuh banyak yang pengalaman yang bisa diambil gitu ya. Banyak kali Mas. Kurang pun ya. Kurang. Cuman yang itu udah syukur kali kan kemarin alhamdulillah magang di sana kan. Karena juga dari perusahaannya sendiri nggak bisa sembarang orang magang di sana. Oh, Kemarin kebetulan tim juga karena ada teman yang orang tuanya bekerja di sana, Ya. jadi lebih memudahkan kami lah aku kerja di sana kan makanya. terus magang di sana karyawannya kayak mana? Kayak apa sama kalian? Ya Care nggak? kan baik juga Baik ya. Iya. Jadi banyak lah yang bisa kami pelajari. Banyak banyak ilmu yang kami terima dari Baik ya. Mbak. Terus ada kemarin lihat di status jalan-jalannya ke apa? Ke sekolah, ke taman. Itu dalam waktu jam apa juga magang? Nah, jadi kan biasanya kan kalau kita kan kerjaannya kan cuma mencatat persediaan barang, pengangguran barang juga kadang kan. Ya. Jadi nggak setiap hari, lebih sering mencatat. Nah, jadi kalau pekerjaannya udah selesai sekitar jam 1, 2 atau jam 3, itu biasanya ikut ini, cukir jemput kena apa nah sekolahan jemput bus. Oh. Nah, dan sama teman Habib satu lagi biasanya itu ikut. Amal kemarin dia yang nggak berkenan ya malah. Karena kan di kantor. Iya, beda ya. Beda. Nah, jadi kan Mas Habib ikutlah jemput kayak anak sekolah SMP, MTS, SMA. Sekalian ini nambah-nambah teman lah, nambah-nambah relasi ya kan. Sekalian jalan-jalan juga, mau tahu juga keadaan di perusahaan sana gimana. Cukup apa kemarin cukup menyenangkan lah itu naik bus tuh awalnya emang mual kan karena terbiasa sama jalan ada Iya. mual dan Oh, jalannya nggak lurus ya? belum ini Kilo. Oh, iya iya. gonceng tapi itu hari pertama Hari berikutnya udah mulai terbiasa enak lah. enak. Kalau Amal sendiri kan Apip udah ada nih, dia ngerasain pengalaman menariknya. Kalau Amal di kantor itu mungkin karena lebih diperhatikan ya sama Iya. Mas. Jadi
lebih terstruktur gitu. Jadi kerjaannya itu nggak terlalu santai lah. Jadi kalau pagi ya input data, terus terima surat pengantar buah untuk kita input berapa buah sih sawit per hari dikeluarkan. Nah, terus setelah selesai penginputan itu kita ini buat laporan untuk kita kirim ke atasan, ya KTU. Udah sampai tahap itu juga ya. Iya. Sendiri itu di kantor atau gimana? Enggak, berdua. Berdua. Teman. Berarti 4 orang di gudang. Enggak. Enggak. Awalnya kemarin kami berempat ya, Berempat. laki-laki udah. Habis itu karena SK-nya udah selesai bangetnya, Iya. kami sebagian dipindahin. Yang 2 orang. anak terus satu anak akuntansi, satu lagi yang Manajemen. Kebetulan kemarin sekawan yang terpilih kan, nah terus tuh ya udah mereka lah yang bekerja di kantor. Dan ada juga sempat mau di rolling, tapi karena 2 minggu lagi mau selesai, Iya. nggak mau. Nah, kayak nanggung lah Pak, misalnya Pak, kami udah nyamannya di gudang aja sampai selesai. Udah gitu, Sudah. alhamdulillah. Alhamdulillah lah ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kampus baru nih, Iya. ya kan? Kita kan kampus belajar 3 tahun di kampus sebelumnya tuh. Sama perdana di semester 7 ini kan belajar di kampus baru. Semester 7. Semester 7 di kampus baru. Gimana sih rasanya belajar di kampus baru? Untuk pertama kali ya. Iya. Kalau dari awal kalau kita bandingkan di kampus lama sama kampus baru, kalau di kampus lama kan mungkin ruang geraknya lebih terbatas lah. Kalau di kampus baru kan lebih leluasa kita untuk bergerak. Nah, kalau di kampus baru kan fasilitasnya lebih lengkap nih. Iya. Bagus lagi, lebih cerah. Jadi kampus baru, di kampus lama kan agak membandai lah kayaknya. Kalau aku sendiri ya merasa sangat bersyukur lah masih bisa merasakan indahnya kampus baru ini kan. Iya. Kalau sama kemarin ada plus minusnya juga. Plusnya ya lebih nggak pala jauh-jauh kali kita berjalan, kan. Jadi kayak ruang kelasnya tuh bisa dijangkau dengan cepat lah. Iya. Jadi kalau terlambat ke kelas, jadi bisa Iya. Nah, banyak lah plus minusnya di kampus lama kan. Semenjak semester 7 kemarin pindah ke kampus yang baru, sedikit kaget mas melihat kampus ini. Bagus banget ini gedungnya kan. Iya. Ada berapa lantai? 3 ya? Insya Allah 5. Insya Allah 5. Cuman yang baru sih ya. Nanti di atasnya ada kafe kalau salah. Iya, insya Allah. Di bawah nih kampus ini. Iya. Awal-awal kemarin kan, bagus banget ini kampus baru nanti. Iya. Seneng lah, bangga lah Bangga di sini kan. Lihat perkembangannya semakin maju kan, semakin besar. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih, waktu magang kan kalian sempro tuh. Nah, iya. Kayak mana cara Alhamdulillah. Kalau awal kan karena proposal udah siap kan, jadi ya langsung berangkat aja sih mungkin. Izin dulu lah sama pembimbing yang di sana. Bahwasanya di hari itu kami ada sempro. Dikasih ya. Dikasih. Kalau Apit kemarin sedikit kaget kan karena jadwalnya tiba-tiba kuat juga. Iya. Kita belum siap kan. Ya itulah. Begadang lah, lembur lah ya kan, malam itu kan. Deadline soalnya kan, siapin PT-nya. Nah pas hari hanya tuh mas, izin lah sama mandor yang teman kerja kemarin waktu makan kan. Iya. Izin besok nggak hadir. Habis itu selesai maghrib di hari Minggunya, balik ke Pekan sama kawan. Nah ada cerita sedikit menarik di situ ya. Nah jadi kan itu kan perkebunan sawit besar tuh mas. Iya. Baru pertama kali juga nih kami keluar dari PT nih kan, nggak pernah keluar sebelumnya. Nah jadi pas kami mau balik ke arah pulang kan dari kebun sawit besar, kan itu ada 2 perempatan. Nah jadi yang harus dilewati itu perempatan kedua. Nah Apip sama si kawan kemarin melewati perempatan yang pertama. Nah Apip kan kekeh kan, oh ini benar-benar nih jalannya nih. Ini yang kemarin kita lewatin. Nah, si kawan bilang, bukan ini nih, beda jalannya, rumputnya enggak kayak gini. Habis itu udah hampir di pertengahan perjalanan, berhenti kami kan. Nah, terus searching lah di Google Maps alamat tuh. Enggak masuk dari Google Maps rumahnya. Oh, enggak pakai kali sih sekarang kami kan sedikit berdebat aja lah. Oh, ini enggak ini nih jalannya titip kata kawan aku kan. Nah, habis itu terbaliklah kami, agak jauh, lurus lagi kan, harus lurus gitu ya. Nah, lurus
jumpalah nih perempatan yang seharusnya perempatan kedua. Iya. Nah, dari ke belok ke kiri kan. Nah, oh ini kawan tuh bilang, "Wah, ini betul nih, baru betul nih Bib, jalan nih Bib." Nah, itu ada uplink satu kan, ada anak pulang. Oh, iya iya iya. Salah gue, maaf ya. Nah, jadi alhamdulillah lah sampai ke rumah bersama. Pas pulang ke Sempro. Ya, Gitu. hari Selasanya hari sempro, hari kita balik kan. Sampai di rumah tuh nggak langsung tidur. Sampai di rumah tuh ini Mas, bersih-bersih dan dulu enggak bersih. Sampai di rumah itu makan, sholat kan, habis itu ini nyicil-nyicil BPT karena Oh, selesai. iya, iya. Habis itu jam 10-an-nya karena ini mau sempro besoknya, Sempro, iya. pangkas rambut lah. Iya. Kan biar kelihatan lebih rapi gitu kan. Baliknya hujan-hujanan, hujan deras balik. Deras ya. Ya, bukan hujan lah kami sama kawan kan. Sampai rumah ya habis bersih kalau macam baru lanjutin nih apanya PPT-nya karena besoknya utang Sempro ya. Dia alhamdulillah siap ya PPT-nya. karena siap jam 1 jam 2-an. Enggak. Kurang Lembur berarti ya pas. Terus pas udah hari H gimana? Nah, Ada Sempro. pas udah hari H-nya bismillah aja kan. Kebetulan dapat dosen pembimbing yang baik juga kan, menarik lah, betul-betul bisa mengarahkan. Membimbing kita. Syukurlah dapat pembimbing yang apa kan. Nah, jadi waktu sempurnya ya kami waktu giliran Habib kan nomor 3 nih. Urut nomor 3 masalah kan. Iya. Jadi kawan Habib itu nomor yang pertama. Ngelihat dia presentasi itu kan kayak aku jadi gak speechless kan. Iya. Nanti bisa nggak ya? Dia ngejawabnya tuh gak sedikit ini. Pas udah selesai presentasi, ngejawab pertanyaan dosen itu percaya diri dia emang tipe yang kalau semakin terdesak semakin bisa dia menjawab. Oh, Kalau Habib kan panikan orangnya kayak gitu. Nah, si kawan ya. si kawan ini lancar dia jawab gini. Dia emang nggak gitu ya orangnya, bisa dia. Jadi pas dia kawan yang lain nomor 2 maju, kena dari situ, kena sekak lah ibaratnya kan. Ini, kok gini. Nah, sekak dia habis itu karena itulah alhamdulillah dosennya baik, pengertian ada situasi kami gimana. Ya. Nah, selesai lah dia presentasi. Pas giliran Habib, belum giliran Habib kan. Masih presentasi si nomor kawan nomor 3 nih. Izin gue toilet. Nah, pas giliran masuk lagi udah presentasi yang lain dan yang terakhir, Mas. Ya, alhamdulillah dah waktu Habib presentasi juga bawaannya lancar, nggak kaku Aku ya. bisa lah membawakannya dengan baik. Tapi ya itu terkait dengan proposal yang Habib seminarkan masih banyak kesalahan. Bisa juga dari dosen pembimbing. Kalau amal gimana? Kurang lebih sama ya. Nah, tapi kalau kan Nggak ada kejadian ya. ada kejadian kayak Sudah lancar lah ya. Oh gitu. Nah, udah bimbingan belum? Alhamdulillah udah Udah koordinasi kemarin sama ibu pembimbingnya sama bapak itu juga. Nah, mungkin kalau untuk bertatap muka langsung masih belum bisa karena kebetulan kan dosen pembimbingnya lagi sibuk juga. Iya. Kerja kan. Alhamdulillah lah kita ngajuin juga beberapa terkait judul kan dari ACC juga. Jadi kayak disuruh semedi dulu lah di apa nanti buat mencari data yang sesuai, data yang pas semedi dulu kan. Iya. Oke. Kalau amal udah bimbingan belum? kalau Amal sejauh ini belum Sejauh ini karena masih banyak yang belum direvisi kan sama Amal sendiri jadi Belum ya. Udah jumpa dosen juga belum ya? belum. Nah, kan lagi kompre nih. Kalau amal tahun besok Iya, ya. Sama tuh biasa ya? Iya, amal tahun besok kompre aja sempronya ini ya. Kan lanjut transfer 1 kan? Iya. Apip nih, kan lagi kita nggak ada tim kompre nih. Iya, bulan Juli ya Mas. Bulan Juli kan? Kayak Juni lah, Mei sampai Juli lah, kira-kira ada nggak deg-degan Kalau hadapi kompre? kalau itu pribadi deg-degan sih pasti ada. Lebih lagi kadang orangnya tuh tiba-tiba panikan, ya keringat dingin, ini keringat dingin. Dia lagi. Jadi mungkin kalau untuk deg-degan pas sidang itu pasti ada. Ya tergantung gimana pikirnya mau diri guys. Semoga Allah lancarkan lah. Amin. Jangan gitu. Ya, sama sih, aku juga. Iya. Oke. Boleh dong kasih kalimat motivasi buat teman-teman yang ada di depan layar. Oke. Buat teman-teman yang masih berkuliah apalagi semester awal
Cobalah kuliahnya nggak usah dibawa stres, nggak usah dihentikan kali terus tuh dibawa santai aja. Kalau misalkan ada rasa-rasa tugas-tugas yang susah, yang sulit, hubungin teman-temannya. Aku agak kurang ngerti nih tugas yang ini, kan ngerjain baru. Nah, bisa dikoordinasikan teman-teman temannya kan. Buat tugasnya yang baru entah di kos atau di rumah temennya. Saling bertukar pikiran juga, nggak usah sendiri-sendiri. Boleh bersaing, tapi ya bersaingnya sehat. Harus saling membantu juga, jangan kayak egois lah, mungkin diri sendiri itu nggak boleh. Itu aja sih. Oke, kalau Amal gimana? Kurang lebih sama sih kayak Arif. Kalau amal sih mungkin untuk ini ya, untuk kepercayaan dari orang tua kan, karena kan kita ini kuliah yang harus kuliah supaya cepat lulus supaya dapat kerja. Jadi ya kuliah jangan main-main. Kalau main-main ya cuma orang tua udah biayain mahal-mahal tapi kita nggak. Masya Allah, keren banget. Oke, sa- terima kasih buat Afif, Amal yang sudah mau berbagi cerita pada podcast kali ini. Semoga obrolan ini bisa jadi motivasi buat penonton semua. Saya Dimas Samutra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.